Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kasih sayang Allah, selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah. Amin ya Allah. Gimana dompet? Aman nggak dompetnya? Mudah-mudahan jangan badan aja yang sehat, dompet juga harus sehat ya. Jadi ini ngomong-ngomong dompet, saya mau berbagi pengalaman ya. Bagi-bagi cerita lah. Mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Banyak faktor penyebab sempit rezeki itu banyak. Bisa karena kita terlalu cinta, akhirnya Allah ambil. Bisa juga karena kita kurang bersedekah, kurang berbagi, sehingga selalu sempit. Bisa juga karena kurang memperhatikan orang tua. Ya. Jadi setahunan belakangan ini saya itu mulai menerapkan keadilan. Kalau dahulu ya jujur aja, mungkin hanya orang tua saya yang saya perhatikan, mertua saya jarang perhatikan. Karena saya menganggap mertua saya itu ya berkecukupan dan orang tua saya yang lebih berhak untuk dibantu kan gitu. Tetapi terjadi apa? Rumah tangga hancur, kita berantem gara-gara uang ya kan, istri jadi nggak suka sama orang tua kita, macam-macam lah. Karena apa? Kita sendiri yang tidak adil. Lalu kita ngirim uang ke orang tua diam-diam tanpa sepengetahuan istri, ujung-ujungnya ketahuan juga, berantem lagi ya kan. Begitu seterusnya. Jadi setahun belakangan ini saya mulailah berlaku adil, belajar adil ya. Jadi saya bilang ya udah, mulai saat ini kita lebih perhatikan orang tua, dan saya mohon maaf selama ini saya kurang memperhatikan orang tuamu. Ya, saya nggak adil selama ini. Jadi saya mohon maaf sama istri. Saya berlakukan keadilan ya. Jadi kalau saya kasih orang tua saya sekian, orang tua istri juga sekian. Lalu alhamdulillah setahun belakangan ini ya dompet kita mulai bernapas. Kalau dulu sak napas dia. Nah, jadi mulai bernapas dan Allah beri kemudahan rezeki sehingga kita bisa menyantuni orang tua setiap bulannya. Kalau dahulu ya jangankan untuk orang tua, untuk diri sendiri aja kurang. Bahkan pernah saya di saat saya terpuruk itu hampir 3 tahun itu. 3 kali lebaran saya itu nggak bisa bayar zakat fitrah. Itu saking pahitnya dulu ya, minus, banyak utang segala macam. Nah setelah saya mulai berlaku adil, ya udahlah tiap bulan kasih. Berapa mampunya, kompromi dulu sama istri. Mampunya sekian, ya udah kasih. Dan itu disyukuri sekali oleh orang tua dan didoakan kita ya kan. Lalu saya beranikan diri, kayak ada yang memberi pelajaran baru nih ya kan. Misalkan nih andai kata kamu tiap bulan bisa memberikan orang tua 500, jadi dua pihak orang tua berarti 1 juta. Ya, orang tua kita 500.000, orang tua istri 500.000. Jadi 1 juta kita keluarkan setiap bulannya. Seolah-olah terjadi dialog di dalam diri, dan saya itu diajarkan. Kalau kamu kasih 500 tiap bulan, kamu berat belum? Kata Allah itu ya. Seperti terjadi interaksi. Ringan ya Allah. Kalau dinaikkan lagi, misalnya 700, berat nggak? Berat lah, banyak kebutuhanku, nggak cukup, penghasilanku berapa, rasanya berat. Ketika kau rasakan berat, disitulah kau keluarkan uang. Disitulah tingkatan keikhlasan ya. Akhirnya saya coba tuh, awalnya 500, besok bulan depannya saya coba lagi 700 ya. Kok bisa gitu ya kan? Ada aja rezekinya, ada aja jalannya, dan bisa. Dan akhirnya semakin bulan demi bulan tuh saya tingkatkan. Saya beranikan diri. Kemarin segini,
saya rasakan ringan. Nah, harus lebih berat lagi. Sehingga di situ antara batin dan dorongan Allah itu ya berperang. Banyak bisikan di dalam diri yang menganjurkan, yang mengajak, jangan kau kasih segitu, kau aja kurang. Sok paten kali kau kasih segitu katanya kan. Tapi ya saya berserah kepada Allah. Saya naikkan lagi tuh. Dan di situ memang tingkat keikhlasan kita berbeda. Ya. Misalnya teman-teman dalam 1 bulan itu mampu memberi orang tua 1 juta misalnya. Coba bulan depan ditingkatkan 1.500.000 misalnya. Walaupun kita berat. Nah, ketika kita berat kita seberapa sih? Di 1,5 itu 1.500.000 itu kita rasa berat. Nah, di situ kita keluarkan. Kita belajar melepas keakuan. Ya, akhirnya istri saya juga goyang. Janganlah bang, kebutuhan untuk rumah tangga kita aja kurang bang. Kalau kamu tingkatkan lagi, nanti kurang uang belanja. Ya saya bilang, Allah Maha tahu, Allah Maha menjamin, dan kita harus yakin pada Allah. Ya, karena ketika kita mengeluarkan sekian, terbiasa ya, misalnya udah bertahun-tahun kita memberikan orang tua 500.000 itu nggak meningkat. Ya itu biasa karena kita nggak ada rasa berat. Coba ditingkatkan sehingga ada rasa berat. Nah disitulah kita keluarkan. Dan disitu letak keikhlasan itu bertingkat. Jadi yang kalau saya mau ngomong-ngomong hakikat ikhlas itu adalah di saat kita itu berat, itulah ikhlas. Karena berperang. Ya. Misalnya teman-teman nih, kita kaya raya punya uang, lalu kita bersedekah kepada orang susah 5 juta, 10 juta misalnya, kita bersedekah, banyak uang kita kan. Sementara kekayaan kita ratusan juta bisa miliaran. Dan di situ kita mengeluarkan 10 juta nggak berat. Nah, sedangkan orang miskin walaupun dia hanya mengeluarkan 5.000 perak, 5.000 rupiah, dan di situ dia berat karena dia nggak mampu. Bisa jadi tingkat keikhlasan itu dia yang lebih tinggi tingkat ikhlasnya. Karena di situ ada rasa berat. Ya. Nah, di sini pelajaran ikhlas itu rupanya ketika kita berat. Situ letak ikhlas. Kalau kita belum ada gejolak di dalam diri, belum bertentangan di dalam diri kita, ya itu masih level bawah ikhlasnya. Ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Aku yakin ya Allah, Engkau cukupkan aku, Engkau muliakan aku, Engkau naikkan derajatku, Engkau bantu aku, Engkau kuatkan aku, sehingga aku mampu memberi lebih. Nah, niatkan dulu, walaupun uangnya belum ada nih, ya, niatkan dulu. Dan di situ kita harus ada rasa berkorban, ya. Biasanya kan kalau setiap kita punya penghasilan, gajian, pasti ada aja tuh kebutuhan rumah tangga, kita mau beli ini, mau beli itu, udah jauh-jauh hari kita planning misalkan. Aku nanti kalau gajian mau beli inilah, mau beli itulah. Coba itu direm. Ya, urungkan dulu tuh niat kita pengeluaran untuk ini, untuk itu, urungkan. Istilah ditunda dulu. Aku hendak memuliakan orang tuaku. Bahagiakan orang tua selagi masih hidup. Ya, hati-hati kawan-kawan. Sekarang kita susah nih. Besok dibuatlah hidup kita senang, tapi orang tua udah nggak ada lagi. Nah itu menyesal kita nanti. Selagi masih ada orang tua, ayo kita senangin dia semampu kita. Ya, nggak ada guna nanti. Meninggal orang tua, naiklah derajat kita, perekonomian kita, kaya kita misalkan ya, tebal dompet kita, tapi kita mau menyenangi orang tua udah nggak bisa lagi. Justru di saat hidup inilah kita senangi. Ya, intinya satu tadi, adil dulu sama istri, jangan nggak adil. Siapapun istrinya pasti akan marah kalau kita tidak adil. Ya, kompromi baik-baik. Ayo kita terapkan mulai bulan ini. Berapa penghasilan kita? Hitung-hitungan dulu lah. Nah, untuk kebutuhan hidup sekian, untuk sekolah anak sekian,
untuk bayar kontrakan sekian misalnya. Ayo kita sisihkan untuk orang tua. Udah kita hitung-hitung, misalkan mampu kita cuma 200.000 untuk kasih orang tua, ya nggak apa-apa kalau mampu kita cuma segitu. Ya bang, saya mampunya 200 bang, 300.000 aja rasanya berat bang. Nggak apa-apa, belajar dulu kita. Yang penting istiqomah, rutin terus menerus, nggak ada putus-putus. Ya, setiap bulan itu nggak ada putusnya. Nah, jangan kita tunggu dapat THR lah baru kasih orang tua, itu lain cerita. Kalau bisa kita setiap bulan, ya, kita kasihlah 200.000 keluarga kita, 200.000 keluarga istri. Ya, berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti tingkatkan. Cobalah 500, kira-kira bisa nggak? Nah, kita cekek layar dulu nggak apa-apa, tunda dulu keinginan kita. Yang penting kita untuk orang tua dulu. Ya, nanti ada saja jalannya. Ya, saya udah buktikan dalam 1 tahun ini. Alhamdulillah. Kalau dulu kita setengah mati kita mikirkan rokok tuh, aduh ya Allah nggak ada rokok ya Allah. Jangan untuk kasih orang tua, untuk rokok aja nggak ada dulu. Sekarang udah aman rokok, ya. Dan di situ nego. Nah, jadi macam saudaraku, sahabatku yang nonton channel ini, ya tolong dibantu, disupport. Kalau muncul iklannya ya jangan di skip, ya. Itu juga menjadi jalan untuk bantu orang tua saya juga itu, ya. Kalau penghasilannya lumayan kan enak, bisa bantu orang tua, bisa bantu orang-orang sekitar. Nah, nanti luaskan. Saya udah coba mulai luaskan kepada siapa yang susah sekitar kita, ya. Yang utama orang tua dulu. Orang tua udah aman bang, saya tiap bulan udah bisa kasih. Coba wak-wak kita, tante-tante kita, adik-beradik orang tua kita, itu dulu perhatiin, ya. Mungkin ada yang janda, perhatikan. Atau sepupu kita ada yang janda, ada anak yatimnya, perhatikan, jangan orang lain. Utamakan dulu yang sekitar kita, ya. Jangan kita tiap hari sedekah ke panti asuhan, sedekah ke sini, sedekah ke situ, tapi giliran keluarga sendiri susah, tutup mata kita. Nggak ada guna itu, ya. Kalau di sekitar kita, keluarga kita sudah cukup, baru keluar. Bang, saudaraku udah aman semua bang, udah aku kasih semua, udah aku salurkan semua. Aku mau untuk panti asuhan, untuk anak yatim, untuk panti jompo, silakan, ya. Nah, jangan sampai kita, banyak itu orang nyumbang ke masjid, mewah-mewah masjid itu dibangun, iya kan? Tapi tetangga sekitar rumah susah, nggak pernah kita sumbang, nggak ada guna itu, ya. Perhatikan dulu yang dekat. Nah, jadi ini belajar ikhlas ini memang berat. Nah, dalam 1 tahun ini saya coba, saya perhatikan, alhamdulillah ada saja jalannya. Ketika kita niat, sejatinya ya niat kita itu hakikatnya juga dari Allah sebenarnya. Aku niatlah nanti aku mau kasih orang tuaku lebih, itu sudah dari Allah, itu sudah pertanda Allah hendak memberikan, tinggal bagaimana kita menyambut atau tidak. Kalau langsung kita tolak, nggak mungkin lah, dari mana duitnya, nggak mungkin lah, gajiku aja sekian, nggak mampu lah. Kalau kita mindset kita sudah seperti itu, Allah nggak kasih, ya. Jadi ketika kita ada suatu niat baik, itu tandanya Allah sudah suruh, ya. Tinggal iyakan saja, iya ya Allah, ini perintahmu, aku paham perintahmu ya Allah, aku akan salurkan ya Allah. Nah, jadi nanti kita belajar tingkatkan, ya. Bang, aku nggak mampu banyak-banyak bang, gajiku kecil, ya berapa mampunya kamu, yang penting istiqomah, ya. Yang penting rutin. Misalnya mampu kita 50.000, ya udah 50.000 tapi rutin tiap bulan, jangan putus-putus, ya. Mampu kita 100, ya sudah setiap bulan seperti itu. Nanti mulai tingkatkan 500.000 tiap bulan, ringan kan? Bisa tiap bulan. Dalam 3 bulan pertama mungkin enak aja itu, 500 kita anggap masih kecil itu. Tingkatkan lagi 1 juta. Kalau nggak mampu 1.700.000 bertahap.
aduh rasanya 700.000 aja untuk orang tua berat lah, gajiku nggak cukup ini. Nah, ketika kita rasakan berat, disitulah hakikatnya keikhlasan. Ya, keikhlasan adalah bukan seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa beratnya kita ketika memberi itu. Itulah keikhlasan. Ya, orang banyak duit, kasih banyak, berjuta-juta, puluhan juta, tapi karena dia mampu, nggak berat, itu belum tinggi ikhlasnya. Tapi kalau kita, walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi dengan yang sedikit itu kita sudah berat itu, karena kita nggak punya, itu lebih tinggi ikhlasnya itu. Ya, jadi saya doakan mudah-mudahan saudaraku, sahabatku yang mengamalkan ilmu ini jauh dari kesempitan rezeki. Ya, buktikan, saya udah buktikan setahun terakhir ini sudah mulai bernapas kita. Ya, orang tua dulu utamakan. Udah orang tua, orang sekitar, siapa lagi? Ya. Nah, ketika berat itu tambah, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Senangilah orang tua ketika masih hidup. Nanti udah meninggal orang tua, kaya kita, banyak harta kita, tapi mau nyenangi orang tua udah nggak bisa lagi, nyesal kita nanti. Ya. Jadi ini untuk yang masih bujang, ayo muliakan orang tua. Ingat orang tua, jangan untuk diri sendiri aja. Yang sudah menikah, sudah punya anak, kompromi sama istri. Kalau adil nggak ada istri yang marah, ya. Yang penting kita kompromi. Ini gajiku sekian, penghasilanku sekian. Tiap bulan kita kasih ya. Aku nggak ada lagi bohong-bohong, nggak ada lagi aku istilahnya mengirim di belakang. Semua transparan. Nah, itu berkah. Karena apa? Istri hatinya lapang, istri kita nggak ngutuk-ngutuk. Ya, itu juga banyak tuh faktor itu. Kita ngirim orang tua diam-diam, ngirim saudara kita diam-diam, istri kita ngutuk-ngutuk, sempit rezekimu, nggak berkah. Karena tidak ada keadilan. Ya, hati-hati, kompromi kan. Kalau sudah kompromi, sudah transparan, insya Allah hati istri kita lapang, ridho dia. Dia ridho, kita pun enak, rezeki juga lancar. Ya. Nah, jangan hanya cari amalan biar murah rezeki. Selama ini kita, bang, bagaimana amalannya bang biar murah rezeki? Amalan yang kita cari, tapi nggak tahu kita penyebab sempit rezeki itu. Itu dulu dicari tahu. Ya, insya Allah kalau ini dikerjakan, diamalkan, buktikanlah. Saya berani ngomong karena udah saya buktikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencontoh, bisa mencoba. Ya, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita menyenangi orang tua. Ya, oke. Mudah-mudahan saudaraku yang saat ini lagi sempit dompetnya, ya saya doakan dilapangkan Allah, ya, murah rezekinya. Yang penting kita paham apa penyebab sempit rezeki, itu aja dulu. Ya, cari dulu. Yang terutama kepada istri, ya, hati-hati kita ya. Istri itu lebih cepat didengar itu dibanding kita. Kalau dia kesel, dia ngutuk-ngutuk di belakang, dia gondok, nah celaka kita nanti. Ya, kompromi baik-baik sama istri, insya Allah Allah berikan kemudahan, kita bisa menyenangi orang tua, membahagiakan orang tua. Dan di situ nggak ada namanya kekurangan. Ya. Belajar kita, tingkatkan lagi level ikhlas kita. Ikhlas itu bukan kita itu banyak memberi, tapi ketika kita memberi itu ada rasa berat, di situ ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa diamalkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.